Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan resum materi hari pertama ospek fakultas. Materi pertama yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berupaya 1. Pemenuhan hak pendidikan setiap WNI. 2. Penanggulangan seksual. Sejarah Satgas. Satgas Sahabat Trunojoyo merupakan satgas yang dibentuk oleh Bidang Kemahasiswaan UTM berdasarkan SK Rektor nomor 005-HK.02/2002. Pengertian kekerasan seksual itu sendiri adalah setiap perbuatan merendahkan, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi manusia karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibatkan atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan produksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Materi kedua yaitu sifat kritis yang disampaikan oleh Bu Leni. Berpikir kritis adalah jenis berpikir yang mempertanyakan, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, dan membuat penilaian tentang apa yang Anda baca, dengar, katakan, atau ditulis. Menerapkan berpikir kritis tidak berarti bersikap negatif. Menerapkan berpikir kritis berarti mampu mengklarifikasi pemikiran sehingga dapat memecah masalah, menafsirkannya, dan menggunakan interpretasi untuk sampai pada keputusan atau penilaian yang tepat. Misalnya menanggapi opini atau memahami motivasi seseorang melakukan sesuatu. Untuk menjadi pemikir kritis yang lebih baik, perlu mempelajari bagaimana klarifi, yaitu memperjelas tujuan dan konteks berpikir. Kedua, question, yaitu mempertanyakan sumber informasi. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi argumen. Sifat kritis itu sendiri adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menilai informasi, argumen, dan situasi secara objektif, logis, dan mendalam. Memiliki sifat kritis berarti tidak menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi melakukan pemeriksaan. Berpikir merupakan kegiatan menggunakan akal budi untuk memutuskan sesuatu secara intelektual. Persepsi yang baik sama dengan mampu melihat sesuatu hal secara komprehensif, holistik. Sifat yang menunjukkan pola pikir kritis yaitu yang pertama skeptis namun terbuka, yang kedua analisis, yang ketiga logis atau masuk akal, yang keempat objektif, yang kelima ingin tahu, yang keenam berpikir independen, yang ketujuh konsisten, yang kedelapan berorientasi pada bukti, kesembilan terbuka terhadap kesalahan, dan yang terakhir komunikatif. Jenis kesalahan berpikir ada 4. Yang pertama, argumentum ad hominem,
Yang kedua, argumentum ad populum. Yang ketiga, argumentum ad velecundiam. Yang keempat, false dilemma. Materi ketiga yaitu keterampilan komunikasi mendengar aktif dan berbicara pasif dan berbicara efektif yang disampaikan oleh Ibu Siti Masyrifah atau Bu Rofah. Komunikasi jembatan menuju kesuksesan. Komunikasi itu sendiri adalah kunci keberhasilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan akademik. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu mahasiswa untuk yang pertama membangun relasi, kedua menyampaikan ide, ketiga memecahkan masalah, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri. Tujuannya berkomunikasi yaitu untuk meningkatkan kesadaran, mengembangkan kemampuan, meningkatkan kemampuan, dan melatih peserta. Mendengar aktif adalah proses di mana kita memberikan perhatian penuh pada pembaca, memahami pesan yang disampaikan, dan memberikan respon yang tepat. Pentingnya mendengar aktif yaitu yang pertama membangun hubungan, yang kedua mencegah kesalahpahaman, yang ketiga memperoleh informasi. Teknik mendengar aktif. Yang pertama, fokus penuh. Yang kedua, hindari interupsi. Yang ketiga, tanyakan pertanyaan. Yang keempat, ringkaskan kembali. Yang terakhir yaitu tunjukkan empati. Berbicara efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan meyakinkan, sehingga pesan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Unsur berbicara efektif yaitu isi pesan, bahasa, nada suara, dan bahasa tubuh. Teknik berbicara efektif yaitu persiapan, struktur, fokus pada pendengar, dan latihan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.